Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita lagi heboh banget di media massa terkait dengan dugaan adanya kecurangan dari pengumpulan data yang dilakukan oleh KPU, Komisi Pemilihan Umum, yang sekarang ini banyak sekali disebarkan oleh tim pemenangan, baik dari tim nomor urut 1 ataupun nomor urut 3. Ada beberapa hal yang akan aku bahas di sini. Pertama adalah kita mau ngecek dulu bagaimanakah sistem dari Komisi Pemilihan Umum yang memang terbuka sekali, kita bisa ngecek dari websitenya. Ini apakah benar adalah karena kelalaian atau human error, atau bahkan ada kesengajaan untuk memenangkan pasangan tertentu. Dugaannya ini adalah untuk memenangkan pasangan nomor urut 2. Padahal kalau aku cek di sini, yang ada kesalahan tersebut nggak cuma didominasi oleh pasangan nomor urut 2, tapi juga ada pasangan yang lainnya. Ataukah ini adalah bagian yang dipakai oleh tim tertentu agar menjadi strategi mereka agar pemilu ini akan menjadi 2 putaran? Karena seperti kalian tahu ada 3 syarat dalam aturan undang-undang kalau pemilu kita mau 1 putaran. Yang pertama adalah suaranya harus di atas 50%, 50 plus 1 istilahnya. Kedua adalah harus ada mendominasi di minimal adalah 20 provinsi, karena setengahnya provinsi Indonesia itu adalah minimalnya harus 19, jadi plus 1 juga, dan juga dengan suaranya minimal adalah 20%. 3 syarat tersebut semuanya harus terpenuhi kalau mau jadi 1 putaran. Langsung aja kita akan coba lihat adalah bagaimanakah sistem yang dibuat dari Komisi Pemilihan Umum ini. Kalau dari websitenya pemilu ini sendiri, teman-teman, ini sebenarnya sudah sangat transparan ya. Mereka itu membuat datanya, pilpresnya, sampai juga pileg DPR, pileg DPRD provinsi, pileg DPRD kabupaten kota, dan juga pemilu DPD. Ini semuanya bisa diakses sama masyarakat, bisa melihat hitung suara mulai dari provinsi, kemudian juga sampai kecamatan, kabupaten, dan juga TPS. Bahkan di setiap data yang tertulis di sini, di setiap sistemnya, itu pun juga ada data C1-nya, C4 atau C1 istilahnya. Di sini kita bisa melihat capturean dari lokasi TPS-nya. Fungsinya adalah, kalau menurut keterangan Ketua KPU Hasyim Asyari, bahwa ini adalah langkah yang memang diciptakan dari sistemnya agar masyarakat itu bisa mengawal. Kalau memang ada kekeliruan, entah ini adalah kesengajaan atau karena human error, kan bisa dilaporkan dan bisa dilakukan pengecekan. Sudah diakui dari Hasyim Asyari bahwa sampai saat ini ada 2.305 TPS yang memang ada data tidak pas. Data tidak pasnya itu adalah misalnya nih, kalau di capturean, di scan-nya yang dilampirkan dalam laporan mereka, angkanya let's say anggap aja 45 gitu, tapi di pasangan tertentu ini berubah menjadi 245. Kata Hasyim Asyari, nggak usah khawatir, ini sudah kami identifikasi, kami sudah melakukan koreksi terhadap data-data yang salah. Ini sistem Sirekap, ada kesalahan teknis di lapangan. Inilah fungsi dari sistem ini agar bisa dipantau oleh masyarakat. Jadi menurut aku yang dilakukan oleh Ketua KPU ini memang harus kita apresiasi. Yang pertama kali itu adalah sudah sistemnya ada. Katanya kan kita make sense juga sih. Kalau seandainya tidak ada sistem Sirekap ini, bagaimana mungkin tim dari Ganjar ataupun juga tim dari Anies ya, mereka bisa ngecek, loh kok ini nggak masuk akal, ini kok begini tuh kok begitu. Nah, tapi terlepas dari data-data yang memang diakui ada kekeliruan tersebut, ada juga salah satu TikTokers, namanya tuh Trayan ya, dari akun TikToknya. Dia ini ngebuat video bagaimana caranya kita ngebuat manipulasi agar kesannya ada kesalahannya itu banyak banget begitu. Maksudnya gimana? Jadi TikTokers ini ngebuat data ya, ngecek gitu, ngebuat simulasi bagaimana dari website KPU ini mereka ngebuat ngedit-ngedit dari data-data agar itu nggak cocok antara foto atau yang di-capture dengan data yang ada di website. Dugaannya tujuan dari orang-orang yang melakukan hal seperti ini adalah untuk membuat bahwa wah, kayaknya banyak kecurangan nih dalam pemilu kali ini, dan tujuannya adalah untuk membuat 2 putaran, atau bahkan bisa juga dengan tujuan yang lainnya. Kita akan bahas, tapi sebelumnya kita lihat dulu bagaimana sih ngedit-ngedit kemudian kita upload di sosial media agar dugaannya terjadi manipulasi. Kita simak bareng-barengan ya. Katanya nih yang lagi viral ya, suara Prabowo itu curang. Oke, kita cek sendiri guys ya. Ini dari link Komisi Pemilihan Umum. Oke. Jawa Barat, Kota Depok, Cilodong, Kalibaru, TPS 013. Oke, kita kasih lihat.
Emang nih itu. Oke, kita coba cek ya. Nih bener ya, dari data yang tertera bahwa Anies mendapatkan suara 70, Oke, Prabowo 117, oke. Ganjar Pranowo hanya 15 suara. 15. Tapi lihat dulu dokumennya, apakah benar dokumennya? Nah, ini adalah Ya. dokumennya ya, Benar ya guys ya, yang di-capture. 117 untuk Prabowo, 70 untuk Anies, dan 15 untuk Ganjar. Oke. Nah, ternyata ini bisa dirubah ya guys ya. Ini bisa dirubah. Oke, caranya ngerubahnya gimana? 02 semuanya. Jangan sampai tertipu ya, jangan sampai tertipu. Lihat, ini kita akan rubah nih guys ya. Kita Nih. akan rubah. Ini yang ini Di titik yang 3, dapat apa? Suara 617. more tools. Gue tambahin nih buat Anies. Oh, nih, di Mana sih? bagian Anies algoritmanya. nih. Suara lu gue tambahin lah nih. Oh, Berapa Tra? Berapa? Ya, 900 juta lah. 34 juta nih. Biar sependuduk sama Indonesia, satu Indonesia minimal Bang Aceh oke. tuh. Lihat guys ya, lihat tuh. Itu bisa dirubah, oke. Nah ini gue jadi 617 juga deh. Nih, biar sama kayak di video. Ini kan algoritma aja ya, Oh, atau Excel lah gitu. Jadi kita bisa ngeditnya di situ. Guys ya, hasilnya itu bisa dirubah guys ya, tapi yang terdapat di KPU itu tidak bisa dirubah. Makanya ini jahat banget orang yang mau menipu dan menjatuhkan Prabowo. Ini bisa dirubah ya, bisa dirubah. Tetap Oke. oleh Prabowo 02. Oke, jadi itu adalah salah satu trik yang kita juga harus hati-hati. Karena kan dari Ketua KPU juga mengatakan bahwa begini, kami menunjukkan data di Sirekap tersebut yang bisa diakses oleh masyarakat, itu adalah data yang secara nggak langsung itu kayak versi quick count-nya KPU. Mereka mengupload manual satu persatu, kemudian setelah itu akan dicek oleh masyarakat kalau ada kekeliruan ada atau tidak. Tetapi sebenarnya kalau menurut Ketua KPU sendiri, masyarakat tidak usah khawatir karena data yang diupload di sini dengan yang real itu berbeda. Maksudnya gimana? Jadi kan untuk penghitungan ini ada beberapa tahapan, teman-teman. Tahapan pertama itu dari mulai TPS, kemudian kecamatan, kabupaten, kemudian provinsi, baru sampai levelnya adalah ke nasional. Dan pencatatan itu, penghitungan tersebut dilakukan adalah secara manual. Kalau untuk sistem yang ada di website atau disebutnya adalah sistemnya Sirekap ini adalah versi quick count-nya. Dan kalau untuk penghitungan nanti sampai di akhir atau pertengahan Maret ya 2024 ini kurang lebih tanggal 20-an nanti, makanya nggak heran dibutuhkan waktu sekitar 30-an hari untuk benar-benar KPU itu mengumumkan secara resmi siapakah pemenangnya. Ini adalah secara cepatnya aja. Kalau sekarang aku cek nih ya, versi 16 Februari 2024, update terakhir sampai jam 14, pukul 14.00 28 detik. Ini yang terbaru, kalau versi ini sampai sekarang sudah 54,91% data yang sudah dimasukkan. 54,91% udah lebih dari setengah ya. Di sini adalah Haji Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, perolehan suaranya 33.526.056 suara atau 57%, peringkat pertama. Yang peringkat kedua adalah Haji Anies Rashid Baswedan PhD, Dr. HC Muhaimin Iskandar, perolehan suara 14.692.179 atau 24,98%. Peringkat ketiga, Haji Ganjar Pranowo SHMIP dengan Profesor Dr. Haji M. Mahmud MD, perolehan suara 10.597.114 atau sekitar 18,02%. Nah, sebenarnya gini, kita paham lah kalau dari tim pemenangannya, pastikan mereka mencari berbagai hal, strategi agar timnya bisa menang. Ya, misalnya kalau kita lihat dari tim pemenangannya Anies ya, Bambang Wijoyanto yang cukup vokal dengan memberikan analisisnya, menunjukkan kecurangan-kecurangan dugaannya karena ada kesalahan-kesalahan tersebut. Menurut aku pribadi, ini adalah hal yang sangat wajar sih adanya dugaan kesalahan teknis dalam penginputan data tersebut. Kan kalian juga bisa paham bahwa manusia, orang yang bekerja menginput data tersebut, itu kan juga pasti akan ribet banget, ada
153 jutaan DPT yang harus diinput. Mereka harus ngirim nih setiap kecamatan, setiap TPS, sampai terkecil adalah TPS ya, sampai di kecamatan tertentu, RT, RW-nya, capturean fotonya mana, kemudian mereka harus input data-datanya. Makanya nggak heran pada saat ada kesalahan-kesalahan angka-angka, ini angka-angkanya tuh make sense, teman-teman. Maksudnya make sense gimana? Misalnya nih, kalau aku lihat dari sini kan ada kesalahan, kayak misalnya di sini angkanya 78 gitu, tapi pada saat ditulis menjadi 478. Itu mungkin karena sudah ngantuk, inputnya sudah malam, itu makanya ngebuat ada kesalahan atau kekeliruan tersebut. Well, itu adalah bagi yang pro sebenarnya dengan KPU. Tapi bagi yang kontra, nggak masuk akal lanjas. Masa salah input kok bisa angkanya segede itu jauhnya? Tapi sebenarnya kalau kalian cek lebih detail, kan ada 38 provinsi yang mendapatkan kekeliruan tersebut tidak hanya didominasi oleh pasangan nomor urut 2. Pasangan nomor urut 1, nomor urut 3 pun juga sama. Ada kekeliruan-kekeliruan angka yang itu ada yang menguntungkan mereka. Kalau aku lihat dari sekian banyak video yang viral, tidak ada angka yang dikurangin, teman-teman. Tapi mayoritas adalah angkanya ditambahin. Baik itu pasangan 1, pasangan 2, dan juga pasangan 3. Itu adalah pattern yang aku baca. Yang kedua, pattern yang aku baca dari berbagai macam sumber video, termasuk juga dari tim pemenangan nomor urut 1, patternnya juga sama sebenarnya dengan data dari versi quick count real count-nya KPU yang cepat ya. Itu adalah pemenangnya memang adalah Prabowo Gibran. Dari semua data yang ditunjukkan, semuanya itu adalah Prabowo Gibran yang peringkatnya nomor 1. Keduanya adalah dari Anies dan juga Amin. Yang ketiganya adalah Ganjar dan juga Mahfud. Itu patternnya sama. Tetapi memang aku tangkap dari timnya Amin ini, mereka tuh punya keyakinan ya. Menurut versi mereka, sebenarnya suaranya Amin dari Anies dan juga Amin itu bisa mendapatkan 35% katanya. Kalau untuk hitungan mereka juga, untuk timnya Prabowo dan juga Gibran, paling suara mereka tuh nyaris 53%. Nah, ini kalau mereka menurut tim pemenangannya Anies ya, Bambang Wijoyanto bilang, kalau mereka bisa membuktikan 3% aja suara yang didapatkan dari tim nomor urut 2, itu adalah either kesalahan input atau karena kecurangan, artinya kan Prabowo Gibran tidak bisa mendapatkan angka 50%, yang artinya mereka tidak akan bisa melaju ke dalam satu putaran doang, harus ada 2 putaran dengan syarat undang-undang, salah satu syaratnya adalah minimal 50%, artinya harus 50% plus 1, 50,0001%. Itu baru bisa mereka menang dalam satu putaran dengan syarat tersebut. Makanya aku melihat ini sepertinya adalah strategi ya. I don't know whether this is going to be good strategy atau enggak, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Targetnya aku lihat dari timnya pemenangan Anies ini adalah untuk membuktikan at least 3% dari ya suaranya Prabowo Gibran itu adalah karena kesalahan input atau karena kecurangan. Tapi kalau 3% sepertinya kurang ya, karena kalau aku lihat dari data KPU-nya aja, ini kan Gibran Prabowo itu sekarang sudah 56,73%. Artinya nggak 3% kalau mereka mau membuktikan ini membuat menjadi 2 putaran. Berarti kurang lebih adalah sekitar 8% lah ya. Ya udah kalian hitung aja 8% dari 153 juta DPT itu berapa juta suara yang harus dibuktikan bahwa itu adalah kesalahan input atau mungkin kecurangan. Terima kasih sudah menonton. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok Kuliah Jasa Asmara. Kita akan terus kawal suara dari masyarakat sampai nanti final tahapan pengumuman dari KPU. Siapakah yang benar-benar memenangkan Pilpres 2024. Sampai jumpa.